Perkenalkan, nama saya Raka Nursya dengan NIM 1321840, salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktikum sistem microcontroller. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 1 mengenai ADC yang berfungsi untuk mengkonversi nilai tegangan analog menjadi tegangan digital dan dapat dibaca di serial monitor. Ini saya akan menjelaskan mengenai komponen skematik, persamaan konversi, serta rangkaian yang telah dibuat untuk percobaan 1 ini. Pertama, komponen yang digunakan yaitu terdapat resistor 2 kilo ohm sebanyak 1 buah, satu potentiometer sebanyak 1 buah, dan Arduino Nano yang nantinya akan digunakan pin V ini sebagai suplai daya ke rangkaian voltage divider. Nah, ini tuh terlihat di rangkaian berikut. Jika dilihat dari rangkaiannya, yang digunakan ini adalah Arduino Nano. Yang terlihat V ini hanya digunakan ke resistor 2 kilo ohm di sini, lalu terhubung dengan potentiometer yang kemudian nanti akan dibaca oleh pin analog 0 tegangan dari hasil voltage divider tersebut. Kurang lebihnya, lebih jelasnya, skematik yang digunakan terlihat seperti berikut. Skematik ini terlihat bahwa Arduino Nano itu menyuplai V-in masuk ke resistor 2 kilo ohm dan potentiometer. Lalu voltage divider tegangan ini diukur melalui voltmeter atau dalam kasus ini terhubung dengan pin A0 di Arduino Nano. Nah, bagaimana caranya supaya hasil tegangan analog yang diterima oleh pin A0 itu dapat dibaca ke serial monitor? Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan persamaan konversi. Dengan menggunakan persamaan konversi. Persamaan konversi ini akan menjelaskan mengenai bagaimana nilai kuantisasi dibagi dengan resolusi dari ADC 10 bit Arduino Nano yang kemudian dikalikan oleh tegangan referensi sini V-in yang senilai sekitar 4,86 untuk menghasilkan tegangan nyata. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kode yang telah dibuat untuk percobaan 1. Di sini kita mendefinisikan pin analog di pin sebagai pin analog 0, lalu kita mendeklarasikan integer sinyal ADC untuk membaca nilai sinyal dari yang diterima oleh ADC. Lalu output ini adalah akan menerima nilai dari persamaan konversi dari sinyal analog ke digital. Nah, lalu di sini juga kita mendeklarasikan pin analog atau A0 ini sebagai input karena dia menerima sinyal tegangan analog dari dari rangkaian voltage divider. Di sini terlihat bahwa sinyal ADC menerima sinyal tegangan analog. Di sini digunakan persamaan konversi yang sama seperti yang dijelaskan di konsep. Lalu di sini juga kita menampilkan atau mencetak sinyal analog tersebut di serial monitor dengan delay 500 detik. Dan kalau misalkan dijalankan, maaf. Terlihat nilai tegangan yang terbaca saat nilai resistansi di potentiometer 2 kilo ohm itu menghasilkan tegangan sekitar 2,12 volt yang terbaca. Nah, sebenarnya untuk di percobaan 3A2 kita juga diharuskan untuk melakukan variasi nilai resistor dan karena saya menggunakan potentiometer, saya hanya perlu mengubahnya secara langsung saja. Dan dari hasil potentiometer tersebut saya mendapatkan hasil tegangan seperti berikut. Dari variasi resistor tersebut, di sini ada hasil pembacaan dari Arduino dan di sini adalah kolom hasil pembacaan multimeter. Dan dilihat nilai dari voltage terhadap nilai resistansi ini memiliki perbedaan di antara multimeter voltage atau tegangan yang dibaca multimeter dan tegangan yang dibaca Arduino. Nah, sedangkan rata-rata error percentage-nya itu sekitar 5,05%. Jika nilai R2 bernilai 5 kilo ohm untuk menjawab pertanyaan submodul ADC, ini berarti jika menggunakan voltage divider, karena R1-nya bernilai 2 kilo ohm, dan angka tegangannya itu berada di nilai sekitar 4,8, hal itu menyebabkan tegangan voltage divider ini akan memiliki nilai sebesar
sekitar 3,47 volt jika menggunakan persamaan voltage divider, dan hasil yang didapatkan pun sekitar segitu. Perkenalkan, nama saya Raka Nursya Alfa dengan NIM 1321840. Saya saat ini akan menjelaskan mengenai dokumentasi percobaan 2 di modul 3. Percobaan 2 ini mengenai penggunaan DAC untuk menghasilkan suatu sinyal sinusoid. Untuk komponen-komponen yang digunakan pada percobaan 2 itu terdapat beberapa jenis. Pertama, komponen ISP32 yang berfungsi sebagai DAC 8 bit untuk menghasilkan suatu sinyal sinusoid dengan nilai tegangan yang telah diambil dari lookup table. Lalu penggunaan komponen Arduino Nano yang digunakan sebagai ADC 10 bit untuk menerima suatu sinyal analog dari pin GPIO 25 di ESP32 ke pin analog 0 atau A0 untuk diterima sebagai sinyal analog tegangan atau sinyal sinusoid yang kemudian akan dikonversi atau dikuantisasi dengan menggunakan ADC 10 bit yang dimiliki Arduino Nano. Berikut penjelasan konsep dari program yang dibuat. Konsep dari program ini yaitu kita mengkonversikan sinyal sinusoid yang dibuat dari lookup table dari resolusi 8 bit DAC resolusi 8 bit di ESP32 ke 10 bit di ADC Arduino Nano. Untuk melakukan konversi ini, kami melakukan perubahan konversi mulai dari lookup table tersebut dikonversikan ke 10 bit ADC dengan menggunakan rumus berikut. Nah, nilai terbaca ini diisi oleh nilai dari kuantisasi yang dari kuantisasi DAC 8 bit ESP32. Resolusinya sendiri itu menggunakan resolusi dari DAC 8 bit ESP32. Tegangan referensinya pun sama, kita menggunakan tegangan referensi ESP32 dengan nilai 3,3 volt untuk mendapatkan tegangan nyatanya. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan konversi ADC di Arduino Nano. Perbedaannya adalah resolusi dan tegangan referensi yang berbeda. Saya menunjukkan hasil pengerjaan kode yang telah saya buat. Yang ada di sebelah kiri ini yaitu kode yang digunakan yang akan diupload ke ESP32. Lalu di sini saya menampilkan kode Arduino Nano yang nantinya akan diupload tentunya ke Arduino Nano. Nah, fungsi dari kode ini secara menyeluruh yaitu mengenerate atau menghasilkan suatu sinyal sinusoidal 1 kHz dari lookup table yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu lookup table ini akan di print lalu dimasukkan ke DAC write melalui pin GPIO 25 ditransfer menuju pin analog 0 di Arduino Nano. Lalu dibaca oleh pin Arduino Nano ini A0 lalu dikonversikan ke tegangan nyata dan kemudian dicetak di serial plotter dan juga serial monitor. Kode yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat serial plotter menghasilkan suatu sinyal sinusoid dengan frekuensi 1 kHz. Walaupun sebenarnya pembacaan periode ini agak sulit untuk dilakukan karena pada kenyataannya bila tidak diberikan delay 100 milisecond yaitu hanya diberikan delay sebesar 1 milisecond yang berarti periodenya itu hanya dilakukan setiap satu untuk proses menghasilkan lookup table-nya kita perlu mengkonversi dari 8 bit DAC di ESP32 menuju 10 bit ADC di Arduino Nano. Maka dari itu nilai lookup table yang perlu dimasukkan ke dalam kode tadi, kode di ESP32 itu haruslah nilai lookup table dari hasil yang ada di kolom ini. Nah, fungsinya sendiri sinusoidal kita menggunakan ini nilai 1,6 itu dipilih sebagai amplitudo untuk memaksimalkan nilai tegangan peak to peak-nya. Lalu nilai 1,6 ini dijadikan suatu nilai offset DC agar pembacaan tegangan tidaklah bernilai negatif saat nilai sinyal tegangan ini masuk ke pin analog Arduino Nano.
Menjawab pertanyaan yang ada di arahan, sebenarnya kita bisa menghasilkan suatu sinyal square waveform dengan frekuensi 2 kHz dengan menggunakan fungsi DAC right, high, dan low. Pertama-tama kita harus mengubah nilai frekuensinya menjadi 2 kHz, lalu delay value-nya ini diubah karena periodenya berubah juga menjadi 1/2000 dibagi 1024. Lalu bagian ini hanya perlu dihapus karena kita tidak perlu menggunakan lookup table. Lalu kita menguncommand bagian ini untuk menandakan apabila DAC input membaca high, maka di DAC input akan di low. Begitu juga sebaliknya. Dan perintah ini atau instruksi ini diberikan setelah nilai DAC input ini dilakukan. Perkenalkan, nama saya Raka Nursya Afa dengan NIM 132180040 sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti praktikum sistem microcontroller. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3 yang berhubungan dengan serial komunikasi, tepatnya implementasi dari penggunaan protokol komunikasi UART atau Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Berikut penjelasannya akan dijelaskan. Berikutnya, komponen yang digunakan pada rangkaian yang dikerjakan untuk percobaan 3 yaitu terdiri dari Arduino Nano sebanyak 2 buah yang masing-masing dari keduanya ini dijadikan sebagai master dan slave MCU. Lalu terdapat LED sebanyak 1 buah yang nanti akan digunakan untuk bagian 2 dari percobaan ini, dan juga resistor 1K ohm sebanyak 2 buah juga, serta button sebanyak 1 buah yang nanti akan dihubungkan dengan Arduino Master di bagian 2 percobaan ini. Lalu skematik yang digunakan itu seperti ini. Di percobaan ini kita untuk di bagian 1 dan bagian 2 itu menggunakan skematik yang kurang lebih seperti ini. Arduino Nano dan master dan slave-nya itu terhubung dengan serial komunikasi UART dengan melalui 2 kabel ini, TX dan juga receiver RX. Begitu juga dengan sebaliknya untuk pertukaran data komunikasi. Lalu untuk di bagian 2 kita juga menggunakan saklar 1 kilo ohm yang terhubung dengan master dan LDD yang terhubung dengan Arduino Slave. Lalu untuk bagian konsepnya, sebenarnya serial komunikasi atau UART ini menggunakan 2 jenis kabel dan terhubung melalui kabel, di mana TX ini, di mana Arduino Master dan juga Slave-nya itu harus memiliki serial clock yang sama, dikarenakan tidak ada clock yang mentransmisikan dan diterima di kabel tersebut, hanya berupa informasi data, sehingga interpretasi dari TX dan juga RX harus memiliki nilai baud rate yang sama agar komunikasi yang diterima pun sama. Lalu untuk konsepnya sendiri, data informasi yang dikirim itu dimulai dengan start bit yang umumnya dimulai dengan nilai tegangan low dan diakhiri dengan stop bit yang berakhir dengan nilai tegangan high. Sedangkan kedua dari bit ini mengapit informasi data yang pada umumnya terdiri dari beberapa bit. Berikut ini merupakan kode yang dibuat untuk memenuhi percobaan bagian 1 atau bagian pertama dari percobaan 3. Nah, untuk dari kodenya sendiri yang di sebelah kiri ini akan digunakan untuk diupload di Arduino Slave, dan sedangkan yang di Arduino yang sebelah kanan ini akan diupload untuk dimasukkan ke Arduino Nano yang bersifat master. Nah, dari kedua data ini dilakukan transmisi data dari master ke slave, di mana transmisi data yang diberikan di master itu hanyalah nilai 1 dan 0, dan di antara keduanya ini memiliki delay 250 milisecond dan akan diterima di 3C1, sehingga hasil yang diterima ini dapat dilihat dari serial monitor di COM3 terlihat seperti ini, yang berarti transmisi data dan diterima oleh receiver dengan baik. Bagian berikutnya ini merupakan
Penjelasan kode untuk bagian 2 dari percobaan 3. Di bagian 2 ini kita harus menyalakan suatu LED yang disimpan yang dihubungkan secara langsung dengan Arduino Uno Slave dan LED ini harus diaktifkan menggunakan button yang terhubung langsung dengan Arduino Nano di bagian master. Nah, dari kode ini terlihat di sebelah kiri ini merupakan kode slave yang dimana slave ini berfungsi untuk menerima suatu nilai variabel dari kabel TX dan RX untuk menentukan dan melalui parameter ini untuk menentukan LED-nya nyala ataupun tidak. Lalu untuk di sebelah kanan yaitu kode untuk master ini menentukan dan menerima button, dan di sini terlihat sudah diatasi masalah di bouncing effect dengan menggunakan kode berikut, dan nilai button yang diterima itu akan masuk ke nilai variabel data master yang kemudian ditransmisikan ke bagian slave, dan ini dapat dilihat seperti ini. Dipencet buttonnya, LED-nya akan menyala, dipencet lagi akan mati, dan begitu seterusnya. Perkenalkan, nama saya Rakan Nursyah dengan NIM 1321840, salah satu mahasiswa dari mata kuliah praktikum sistem microcontroller. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan hasil dari percobaan 4 di modul 3, yaitu level converter HM. Pertama-tama, percobaan 4 ini terdiri dari dua bagian percobaan. Yang pertama itu menghubungkan level converter serta menghubungkan penggunaan level converter untuk menampilkan suatu data di LCD 16X2 melalui protokol komunikasi I2C. Pertama, komponennya ini yaitu terdapat Arduino Nano dan ESP32, lalu ada level converter HM, LCD 16X2, dan PCF8574 modul yang berfungsi untuk mengkonversi LCD menjadi dalam bentuk I2C Communications Protocol. Lalu skematik bagian pertama itu hanyalah terdiri dari Arduino Nano dan yang dihubungkan dengan level converter HM. Lalu untuk bagian kedua itu terdiri dari komponen ESP32 yang dihubungkan dengan level converter sehingga nilai daya tegangan tingginya yaitu 5 volt dapat menyuplai daya di PCF8574 dan juga LCD 16X2. Lalu untuk konsepnya sendiri, pertama-tama konsep I2C karena digunakan di bagian 2. Konsep I2C ini terdiri dari master dan slave yang terhubung melalui SDA atau serial data dan juga SCL yang disebut serial clock. Serial clock ini akan mensinkronisasi frekuensi antara master dan juga slave agar mereka dapat saling membaca data yang sama atau informasi yang sama. Lalu serial data ini di keduanya terhubung untuk menjadi saluran atau jembatan data atau informasi masuk dan keluar. Lalu secara umum bentuk dari komunikasi I2C ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah slave address yang berisi mengenai alamat dari slave yang kita tuju. Karena slave yang bisa digunakan ini nggak hanya satu, namun bisa lebih dari satu, bisa hingga nyampe 100 hingga ribuan. Lalu internal register address yang berfungsi untuk menentukan fitur apa yang kita mau pakai di komponen slave-nya. Lalu ada juga data yang berfungsi untuk membawa informasi data dari master ke slave. Lalu konsep level converter ini juga sama. Level converter ini berfungsi untuk digunakan pada percobaan bagian 1 dan bagian 2 di percobaan 3. Nah, level converter ini berfungsi untuk menjadi layaknya converter ya atau prescaler di mana tegangan dari nilai tegangan rendah ke tegangan rendah ke tegangan tinggi itu bisa dikonversikan. Ini sangat berguna di transfer data dalam bentuk digital karena referensi dari suatu nilai microcontroller dalam hal ini ISP memiliki nilai high 3,3 dan low 0 volt. Namun Arduino memiliki nilai high itu 5 volt dan nilai low itu 0 volt, sehingga level converter seperti ini sangat berguna untuk mengkonversi nilai referensi tegangan high dari kedua microcontroller tersebut. Berikut merupakan penjelasan kode dari percobaan 3 bagian 1.
Di bagian satu ini kita mendeklarasikan resolusi ADC karena menggunakan ADC 10 bit di Arduino Nano maka 1023 dan juga tegangan VIN yang digunakan sebesar 4,68. Lalu kita mendefinisikan digital output 7 di pin 7 dan digital dan analog pin di A0 yang nanti digital output ini akan menjadi sebuah output yang menentukan high low dari suatu nilai tegangan, dan analog pin ini akan membaca nilai tegangan analog yang dikeluarkan dari pin LV3 di level converter. Lalu untuk melakukan pembacaan ini, praktikan menambahkan kode ini digital write dengan kondisi high di digital output atau bisa bilang pin D7. Lalu saat di sini high, nanti voltage akan membaca nilai secara analog yang dibaca di analog pin yang merupakan output LV3 di level converter. Lalu nanti di serial print ini akan membaca nilai voltage value dengan tegangan nyata dari hasil persamaan konversi ini. Dan begitu pula untuk yang low. Dan masing-masing antara high dan low ini memiliki durasi delay sebesar 1 detik. Hasil dari kode ini dapat dilihat di serial monitor. Jika dilihat, terlihat bahwa tegangan terbaca saat high itu nilainya sekitar 3,2. Walaupun sebenarnya nilai harusnya itu sekitar 3,3, namun karena adanya noise ataupun nilai resistansi kabel ataupun kuantisasi yang tidak sesuai menyebabkan kuantisasi level yang tidak terlalu presisi menyebabkan nilainya itu berturun sedikit. Walaupun tegangan low ini dapat diidentifikasi dengan nilai yang sangat jauh, tegangannya lebih kecil. Di sini terlihat di sekitar 0,01 volt ataupun 0,0. Berikutnya merupakan penjelasan mengenai percobaan bagian 2 di percobaan di 4 atau percobaan D. Di sini kita harus melakukan hal yang sama layaknya di percobaan bagian 1, percobaan D bagian 1, namun tampilan yang harus digunakan yaitu melalui LCD dengan protokol komunikasi melewati I2C. Maka dari itu digunakan modul PCF. Nah, di sini kita mendeklarasikan resolusi ADC sebesar 4095 karena kita menggunakan ESP32 dalam node MCU. Maka dari itu kita menggunakan nilai ADC sebesar 12 bit. Lalu tegangan inputnya atau tegangan referensinya itu bernilai 3,3 volt. Dan juga kita mendeklarasikan output di pin GPIO 23 dan analog pin yang yang menjadi input yaitu di GPIO 36 dikarenakan memiliki ADC. Lalu cara kerja di sini adalah kita menerima nilai high ataupun low dari tegangan referensi LV pada level converter, yang berarti high itu 3,3 volt dan low saat 0 volt. Lalu untuk itu dibaca oleh LV3 yang terhubung dengan analog pin di GPIO 36, dan hasilnya itu akan ditampilkan di LCD 16x2 atau 16x2. Yang ditampilkan itu pertama adalah name dari praktikan, lalu kondisi nilai dari tegangan yaitu high dan juga low, dan ini ditampilkan menggunakan persamaan yang telah menampilkan tegangan nyata dari persamaan berikut yang menyatakan konversi dari tegangan digital ke tegangan nyata. Dan hasil yang bisa dilihat itu seperti berikut. Terlihat di LCD 16x2. Sebentar. Terlihat terdapat NIM dan juga tegangan nyata yang berubah-ubah. Ini disebabkan karena pin digital GPIO 23 di kabel kuning ini itu akan mengenerate sinyal high dan low diterima oleh LV, lalu LV3 akan menerima tegangan analog. Jawaban dari pertanyaan yang ada di percobaan ini, level converter digunakan untuk mengkonversi nilai tegangan digital. Dikarenakan setiap microcontroller memiliki referensi tegangannya masing-masing untuk kondisi high dan juga kondisi low. Seperti contohnya Arduino Nano ataupun Uno memiliki kondisi high di 5 volt. Sedangkan ESP32 itu memiliki kondisi high di saat tegangannya 3,3 volt. Maka dari itu level converter digunakan untuk mengubah nilai referensi tegangan high tersebut
sehingga tidak ada terjadi kerusakan apabila dihubungkan secara langsung antara dua mikrokontroler tersebut. Perkenalkan, nama saya Raka Nursia Alfa dengan NIM 1321840, salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktikum sistem mikrocontroller. Dan kali ini saya akan mendokumentasikan percobaan terakhir dari modul 3, yaitu percobaan F atau percobaan 6 mengenai implementasi dari sistem bukan 6 tapi kelima, yaitu implementasi sistem protokol SPI atau Serial Peripheral Interface. Pada percobaan 5 terdapat beberapa komponen yang digunakan di percobaan ini. Pertama yaitu Arduino Nano sebanyak 2 buah yang berfungsi sebagai master dan slave. Resistor 1 kilo ohm 3 buah, masing-masing berfungsi sebagai pull up resistor eksternal untuk 2 push button di master dan di slave, serta 1 buah yang digunakan untuk LED. Push button berikutnya dan juga ada push button 2 buah yang terpasang masing-masing pada device master dan device slave, dan juga LED 1 buah yang terpasang dengan resistor 1 kilo ohm di device master. Lalu skematiknya dapat dilihat hubungan SPI itu dapat dicapai dikarenakan chip selectnya itu terhubung secara langsung antara master dan juga slave, begitu juga dengan MISO, MOSI dan juga clocknya. Dan di sini terlihat juga ini seperti yang telah dibilang. Lalu ada juga konsep SPI yang dipenuhi, yaitu saat chipsetnya bernilai low, dikarenakan ini aktif low, maka clock akan aktif dan MISO mulai dapat mentransmisikan datanya, dikarenakan data MISO ini yang ditransfer secara langsung ke master dari slave. Dan ini adalah contoh dari skematik fungsi SPI, dikarenakan SPI ini kondisinya full duplex, yang berarti jembatan koneksinya tidak bergantian antara transmisi data master ke slave, begitu juga dengan sebaliknya, menyebabkan SPI ini pun juga dapat menggunakan berbagai macam slave secara sekaligus. Namun nilai chip selectnya ini ditentukan masing-masing, yang berarti bila ada 2 slave maka terdapat chip select sebanyak 2 buah pada master untuk menentukan kapan slave 1 yang menerima atau memberikan informasi, dan juga begitu juga dengan slave 2. Berikut ini penjelasan kode beserta hasil percobaan yang telah dibuat oleh praktikan. Di sebelah kiri ini ada kode yang digunakan untuk diupload di Arduino Nano Slave, dan di sebelah kanan terdapat kode yang akan diupload di Arduino Nano Master. Sekilas cara kerja dari SPI yang digunakan pada percobaan ini adalah di saat button master itu ditekan, maka button akan mengirimkan suatu sinyal yang diterima oleh suatu variabel, dan variabel ini akan diassign ke dalam suatu instruksi SPI.transfer. Dan fungsi dari SPI.transfer ini untuk membuat suatu jembatan komunikasi SPI dengan slave, di mana saat perintah ini telah eksekusi, maka komunikasi antara slave ke master dan begitu pula sebaliknya itu pun terjadi secara bersamaan. Maka dari itu data button master yang telah ditekan ini akan diterima oleh slave Arduino Nano Slave dalam bentuk SPDR atau data register, yang kemudian akan diolah untuk mencetak di serial monitor tombol master telah ditekan. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya saat button slave itu ditekan untuk menyalakan LED. Sebelumnya dapat dilihat hasil dari percobaan ini sebagai berikut. Saat tombol master ini ditekan, maka akan ditampilkan suatu string serial monitor yang menyatakan di slave, yang menyatakan tombol master telah ditekan. Lalu saat button slave itu ditekan, maka LED akan menyala di kondisi Arduino Nano Master selama 1 detik.
Jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada SOP modul untuk percobaan SPI adalah sebagai berikut. Pertama, proses SPI yang terjadi dalam percobaan ini itu terjadi saat apabila button master ditekan, button master tersebut akan memiliki logika high, dan logika high ini disimpan dalam suatu variabel di Arduino Nano Master yang kemudian ditransfer melalui 4 kabel MOSI, MISO, SCK, dan SS. Namun SS ini pertama kali harus diinisialisasi low dulu, lalu setelah itu akan dikirimkan menuju Arduino Nano slave, dan dari situ data tersebut akan menampilkan serial monitor, yaitu tombol master ditekan. Hal ini juga terjadi seperti saat button slave ini ditekan yang menyebabkan nyalanya LED pada Arduino Nano Master. Perkenalkan, nama saya Raka Nur Syahfa dengan NIM 1321840, salah satu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktikum sistem microcontroller. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan terakhir, yaitu percobaan F yang mengenai I2C, yang nanti akan dijelaskan mulai dari komponen, skematik, konsep, hasil percobaan, dan penjelasan kode hingga jawaban dari pertanyaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen, skematik, dan juga konsep dari percobaan 6. Komponen yang digunakan sebenarnya cukup simple, hanyalah komponen Arduino Nano, PCF8574, LED 1 buah, serta resistor 1 kilo ohm. Nah, dari sekian komponen tersebut, berikut skematiknya dan juga rangkaiannya di sebelah kanan. Nah, untuk konsepnya sendiri sepertinya sebenarnya telah diberitahukan di percobaan sebelumnya. Konsepnya kurang lebih sama seperti percobaan 4, di mana I2C digunakan dan transmisi atau komunikasi ini bergantung terhadap dua pin, yaitu SDA dan juga SCL. SDA ini atau serial data menyimpan atau mentransmisikan, mengkomunikasikan data informasi antara master dan juga slave. SCL atau serial clock ini berfungsi untuk mensinkronisasi clock yang digunakan dari komponen master dan juga slave. Nah, data yang ditransmisikan itu terdiri dari 3 bagian yang masing-masing diawali dengan start bit dan stop bit, serta acknowledge yang berfungsi untuk menentukan apakah data yang sebelumnya telah dikirim itu telah sesuai. Nah, ketiga ini terdiri dari slave address, internal register address, dan juga data. Slave address ini berfungsi untuk menentukan alamat. Maka dari itu dapat diketahui juga pertanyaan apa fungsi dari address ini yang dideklarasikan di percobaan ini berfungsi untuk menentukan komponen atau device mana yang akan dijadikan slave oleh master. Nah, lalu di internal register atau address ini berfungsi untuk menentukan fitur yang akan digunakan di bagian slave oleh master. Sedangkan data ini berfungsi untuk menentukan informasi apa yang mau diberikan dari master ke slave. Dan juga ada juga bit yang berfungsi untuk menentukan apakah data yang dikirim itu untuk dibaca atau dituliskan di bagian slave. Berikut merupakan saya akan menjelaskan penjelasan kode atau kode yang telah dibuat. Kode yang dibuat ini telah berhasil dikompil dan diupload, dan hasil yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari modul atau percobaan F ini. Dilihat dari percobaan ini, saya menentukan terlebih dahulu address apa yang digunakan di PCF 8574. Setelah dicari, diketahui PCF 8574 memiliki address sebesar 0x27 dalam hexadesimal yang merupakan address dari device yang dijadikan slave oleh master Arduino Nano. Lalu kita mendeklarasikan PO atau pin PO pada PCF8574 sebagai pin output yang nantinya akan memberikan sinyal high dan juga low kepada rangkaian LED untuk menentukan nyala atau tidaknya LED. Nah, kondisi ini terlihat dan terbukti dari instruksi yang ada di void loop, di mana PO ini akan dideklarasikan, akan diset bernilai high, kemudian diberikan delay sebesar 1 detik, kemudian diberikan nilai PO
yaitu low, yang menyebabkan LED-nya mati, dan begitu juga seterusnya dengan delay 1 detik. Hasil dari kode yang telah di-upload ini dapat dilihat dari rangkaian berikut. Di rangkaian ini terlihat LED ini menyala dan mati selama 1 detik sekali, dan ini terhubung secara langsung dengan pin P0 yang ada di sini. Dan di sini kondisi Arduino Nano itu berfungsi sebagai master dan PCF8574 modul berfungsi sebagai slave.